Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab hari Rabu 2 Desember 2020 hari ini. Pada hari ini kita akan mendalami firman Tuhan dengan tema Mungkinkah tak bercacat pada hari kedatangan Kristus? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari PKJ nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga
kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menerapkannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara, tema pada hari ini adalah mungkinkah tak bercacat pada hari kedatangan Kristus? Udin adalah seorang siswa SD kelas 5. Saat jam istirahat, gurunya berkata kepada Udin, "Udin, pulang sekolah jangan lupa ya, kamu piket hari ini. Kamu jangan lupa menyapu kelas hari ini ya." Lalu Udin mengatakan, "Siap, Bu." Setelah jam pulang sekolah tiba, Udin mengerjakan tugas piketnya, yaitu menyapu ruang kelasnya. Ketika Udin sudah selesai menyapu ruang kelasnya, ia pergi ke ruang guru dan bertemu ibu gurunya hendak pamit untuk pulang. Udin berkata kepada gurunya, "Bu, Udin udah sapu ruang kelasnya ya, Udin mau pulang dulu." Lalu ibu gurunya berkata kepada Udin, "Sebentar Din, ibu periksa dulu ya." Lalu Udin bilang, "Si ibu mah gak percaya." Bukannya gitu, ibu guru berkata, "Ibu mau lihat kamu mengerjakan tugasmu atau tidak." Kemudian ibu guru Udin pergi ke ruang kelas dan mengecek bahwa lantai ruangan kelasnya sudah disapu oleh Udin. Kemudian ibu guru mengecek meja belajarnya dan dilihat bahwa masih ada pasir yang belum tersapu oleh Udin. Kemudian ibu guru berkata kepada Udin, "Ini masih ada pasir di bawah meja Bu Guru, Udin. Kamu nyapunya belum benar nih, Udin." Lalu Udin berkata, "Ya namanya juga manusia, Bu, gak sempurna, pasti ada kurangnya." Lalu ibu guru mengatakan, Udin mah ngeles terus, udah beresin yang benar, abis itu kamu boleh pulang." "Siap, Bu." Saudaraku, kita pasti pernah mendengar ucapan yang mungkin pernah diucapkan oleh rekan-rekan kita seperti yang diucapkan oleh Udin. "Ya, namanya juga manusia, pasti ada kekurangannya. Manusia kan tidak sempurna." Ucapan tersebut seringkali kita dengar kalau kita mendapati pekerjaan seseorang tidak dikerjakan dengan baik. Kalimat tersebut seringkali terucap sebagai kalimat pamungkas untuk mendapatkan pengampunan atau toleransi dari orang lain atas kelalaiannya. Ya, tidak dipungkiri bahwa manusia memang adalah makhluk yang lemah, tidak sempurna. Tetapi bukan berarti bahwa seseorang bisa semena-mena dalam mengerjakan suatu tugas atau tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita mestilah kita kerjakan seoptimal mungkin, sesempurna mungkin. Saudaraku, jika kita berbicara tentang kesempurnaan manusia, mungkinkah manusia menjadi makhluk yang tidak bercacat di hadapan Tuhan? Untuk memahami hal tersebut, kita perlu mendengarkan 3 hal berikut. Yang pertama, sebagai ciptaan Tuhan, kita adalah makhluk yang diciptakan sempurna. Alkitab menggunakan kalimat sungguh amat baik, atau di dalam bahasa Ibrani tov meot. Kesempurnaan yang dimaksud di dalam teks Alkitab ini adalah bahwa manusia sesungguhnya telah berhasil diciptakan oleh Tuhan benar-benar 100% sama seperti yang direncanakan, yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ibarat seorang pemahat kayu, ia telah membayangkan hendak memahat seekor macan. Dan ketika ia memahat sebongkah kayu, hasil karyanya itu 100% sama dengan apa yang dirancangkan di dalam benaknya. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan. Kedua, kesempurnaan itu
yang dimiliki oleh manusia kini telah bercacat. Kecacatan itu disebabkan oleh manusia yang tidak sanggup mengendalikan kehendak bebasnya, sehingga menjerumuskannya ke dalam dosa. Dan dosa membuat apapun yang dilakukan oleh manusia berujung pada maut. Sebagaimana Roma 6 ayat 23 tertulis, sebab upah dosa ialah maut. Ketiga, kesempurnaan manusia hanya bisa dipulihkan dengan kasih karunia dari Allah. Artinya, kesempurnaan itu tidak bisa dicapai hanya karena peran manusia semata-mata, melainkan dengan campur tangan Tuhan sendiri. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, berdasarkan 3 pengertian ini, barulah kita bisa memahami 1 Korintus 1 ayat 4-9. Teks 1 Korintus 1 ayat 4-9 ini berisi 2 ungkapan dari Paulus. Yang pertama adalah ungkapan kekaguman Paulus terhadap jemaat Korintus, dan yang kedua nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Seperti yang kita tahu bersama, Korintus adalah kota metropolitan, kota perjumpaan, beragam kebudayaan. Tidak mengherankan jika jemaat Korintus disebut oleh Paulus sebagai jemaat yang kaya dalam segala hal, kaya dalam perkataan dan kaya dalam pengetahuan. Paulus mengagumi kelebihan-kelebihan itu dan memandangnya sebagai anugerah Allah kepada mereka. Paulus berpesan agar mereka tidak terlena oleh kelebihan-kelebihan mereka itu. Paulus tahu bahwa kelebihan-kelebihan itu bisa menyebabkan perpecahan di tengah jemaat. Seorang yang satu merasa dirinya lebih istimewa dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, Paulus berpesan agar mereka dapat menguasai diri mereka, agar tidak bercacat sampai hari Tuhan tiba. Kata bercacat di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 sebenarnya mengacu kepada potensi perpecahan jemaat yang kemudian banyak dinasihatkan Paulus kepada jemaat Korintus dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 21. Agar mereka tidak bercacat atau memiliki kecenderungan untuk berselisih di tengah jemaat, Paulus mengingatkan mereka agar mengandalkan Tuhan. Paulus mengatakan, ia juga akan meneguhkan kamu. Kata meneguhkan di sini diterjemahkan dari kata Yunani baio, yang berarti menopang agar tidak terjatuh. Ibarat kayu penyangga pada sebuah meja yang melekat di tembok, meja tersebut bisa tertahan karena kehadiran kayu penyangganya. Tanpa kayu penyangga itu, maka meja itu akan runtuh. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa untuk menjadi makhluk yang tidak bercacat, harus ada campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil seseorang dapat menjadi makhluk yang tidak bercacat. Jadi, apakah mungkin seseorang menjadi makhluk yang tidak bercacat? Jawabannya mungkin. Tetapi hal tersebut bisa diwujudkan bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena ada kehadiran Tuhan yang menopang baio. Tanpa Tuhan, apapun yang dilakukan oleh kita, semuanya adalah kecacatan. Saudaraku, inilah pesan firman Tuhan bagi kita semua. Mengandalkan Tuhan untuk mencapai kesempurnaan. Bagaimana konkretnya mengandalkan Tuhan itu? Tentu di sepanjang kehidupan kita pernah berhadapan pada suatu pilihan yang sulit
Di tengah pilihan yang sulit itu, maka kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Kita berkata di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, Tuhan, keputusan manakah yang benar yang harus kupilih? Dengan melakukan hal tersebut, sebetulnya kita sedang melibatkan Tuhan di dalam keseharian kita, agar kita benar-benar bisa menjadi manusia yang sempurna menurut kehendak Tuhan. Saudaraku, marilah kita bersama-sama mengandalkan Tuhan, agar kita menjadi manusia yang tidak bercacat sampai hari kedatangannya. Matius 5 ayat 48 menjadi penutup dari PA pada hari ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan meneguhkan kita. Amin. Saudaraku, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, yang senantiasa menuntun kami, agar apa yang kami katakan dan kami lakukan seirama dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami agar kami dapat mengandalkan Engkau dalam segala situasi, dengan sadar mengkaitkan apa yang kami katakan dan kami lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak bisa memperjuangkan hidup kami di dunia ini seorang diri, karena apapun yang kami lakukan ujungnya adalah kecacatan. Tetapi dengan kehadiran-Mu, campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam Roh Kudus, maka kami dapat mencapai kesempurnaan yang Engkau maksudkan itu. Tuhan Yesus Kristus, di tengah masa raya Natal ini, pimpinlah kami, agar kami dapat menanti kedatangan Tuhan Yesus, dan juga menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam peristiwa Natal, dengan penuh sukacita dan dengan persiapan diri yang baik. Berkatilah kehidupan keluarga kami, di mana kami sedang bergumul dengan situasi krisis ekonomi dan krisis sosial. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Berkatilah anak-anak kami supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berbakti dan beriman kepada Tuhan, menghormati kedua orang tua, dan dapat menjadi berkat di dalam kehidupannya. Berkatilah kehidupan gereja kami, majelis jemaat yang di dalamnya ada pendeta dan penatua, anggota-anggota jemaat dan para simpatisan, para aktivis di dalam badan-badan pelayanan. Berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan bagi gereja dan bagi dunia ini. Berkatilah juga masyarakat Indonesia yang sekarang ini sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Pemimpin kami, kiranya Engkau berikan hikmat agar mereka dapat menghasilkan keputusan yang baik untuk masa depan bangsa ini. Tuhan Yesus Kristus, jagalah juga kerukunan antar umat beragama, antar suku di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Kami sebagai masyarakat Indonesia, kami percaya bahwa perbedaan ini adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah hikmat kepada kami semua sebagai masyarakat Indonesia, agar kami dapat mengolah perbedaan itu menjadi kekuatan yang mempersatukan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami, agar di dalam situasi yang baru, di mana kami akan merayakan perayaan Natal, di masa raya Natal ini, kebaktian-kebaktian tutup tahun, dan kebaktian tahun baru, dengan suasana dan cara yang berbeda. Tuhan akan menolong kami, agar kami tetap senantiasa terhubung satu dengan yang lain, tetap bergabung di dalam persekutuan, bersama dengan saudara-saudara seiman, dan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa situasi ini akan berakhir, dan kami akan melihat pelangi yang indah, janji Tuhan yang indah bagi kami, dan kami akan menjalani hari-hari kami yang baru dengan semangat dan ucapan syukur. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab yang akan datang. Tuhan
memberkati.